wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, ketimawon kula matur wonten sahabat jenengan sekalian nyuwun pangapunten paham saya pada Isa. Nyuwun pangapunten. Jadi kebetulan tidak baca jam semuanya sehingga kita istilahnya tertipu waktu. Kangge ngisi wekdal sekedhik wonten menika Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan yang paling baik di antara 12 bulan yang ada. Bulan Ramadan itu bulan terbaik. Ini menapa? Karena di bulan itu Allah menurunkan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Mengapa? Karena dia perantara wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi paling mulia Nabi Muhammad. Salam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun apapun yang terkait dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab itu disebut mayit. Disebut mayit. Ibnu Katsir ngendika yang dimaksudkan mayit itu bodoh, jahili ya. Umar bin Khattab orangnya cerdas, sukunya Quraisy, terhormat, tapi oleh Allah dijatuhkan dengan istilah mayit sanadyan wonge durung mati. Kapan beliau menjadi mulia? Setelah mendengar surat Toha lalu masuk Islam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan awaman kana maitan wa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas kaman mataluhu bi dhulumatin laisa bi khariji minha. Apakah orang yang dulunya mayit, apakah orang yang dulunya mengalami kematian hati, walaupun orangnya cerdas, kelasnya hari ini mungkin doktor ataupun profesor, tapi ketika dia tidak bersama Al-Quran, jahil, bodoh. Kalau pulau bingung Bapak Ibu sekalian, mosok nek Umar bin Khattab kok bodoh? Ternyata dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yang dimaksudkan bodoh itu yalat anhu al-quwwah al-aqilah, hilang darinya kekuatan akal sehatnya. Hilang darinya kekuatan akal sehatnya. Akal sehat itu akal yang yufarriqu bainal haq
wal batil. Akal sehat niku akal sing iso bedakne hak batil, bener salah, sopan saru, sapa mulai Pak? Milikku bukan milikmu, bukan milikku. Korupsi hadiah bisa bedakan. Enten boten? Profesor ora iso bedakne niki hadiah, niki korupsi. Enten boten Pak? Enten kata nggih Pak Edi. Kata ketoke profesor ning boten saged bedakne hak dan batil. Ketoke profesor ning ra mudeng sopan lan saru. Enten boten Pak? Enten boten? Enten riyen teng Jakarta. Nggih, padu tutuk-tutukan kur di mangko rebutan kepentingan. Nggih Bu, Pak. Nah, singkat menika ingkang kita aturaken karena waktunya pendek. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah orang yang dulunya mati lalu kami hidupkan? Berarti nek diuripke niku ngangge napa, Pak? Nyawa. Makanya Al-Qur'an itu nyawa. Al-Qur'an itu roh. Al-Qur'an itu penghidup. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad napa? Roh. Nggih, roh. Al-Qur'an itu roh. Siapa saja yang menerima Al-Qur'an pasti dia hidup. Tanda hidup menapa Bapak Ibu sekalian? Nafas. Tanda hidup gerak. Nggih, obat. Supaya bisa obat harus punya tenaga. Supaya bisa punya tenaga harus punya energi. Energi itulah namanya nur. Nur. Nggih. Nur. Wa ja'alna lahu nur. Dulunya mati Umar bin Khattab, tidak bisa bedakan hak dan batil, benar dan salah. Allah berikan hidayah lewat surat Toha, dia menjadi sosok yang luar biasa. Wa ja'alna lahu nuron, kami jadikan untuknya cahaya yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan benar di hadapan manusia. Lajeng Allah ngendika malih, kaman maksaluku fi dhulumatin laisa bikhariji minha. Apa orang yang seperti ini sama dengan orang yang hidupnya terus di dalam kegelapan, tidak pernah mendapatkan hidayah, dan mereka tidak bisa keluar dari kegelapan itu hingga matinya. Namanya Abu Jahal. Jadi Allah memberi contoh kepada kita semuanya. Dua manusia, yang satu menerima Al-Quran, yang satunya menolak Al-Quran. Yang menolak Al-Quran bidulumatin laisa bikhariji minha, mereka terus menerus di tengah kegelapan dan mereka tidak bisa keluar dari tempat gelap tersebut. Gelap itu mati. Gelap itu mati. Gelap mati itu bodoh. Ketemu nggih Pak? Gelap itu mati. Matanya berfungsi tapi berada di tengah kegelapan. Fungsi betul Pak? Tidak fungsi. Gelap
mati itu bodoh. Maka ini dikatakan oleh Nabi musuh bebuyutan manusia itu kebodohan dirinya sendiri, karena orang bodoh itu bagaikan mayit. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini tanda kehidupan kita. Ngaji jenengan pola kita ini. Gitu. Pola gitu. Apa? Ada dus-dusan. Luar biasa. Semua masjid di Indonesia mungkin kondisinya hari ini seperti ini. Hidup kita di bulan Ramadan. Kenapa ngaten? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena kita sedang ditarget oleh Allah dengan program wajibnya Allah agar kita menjadi sosok yang bertakwa. Kalau pendet mangki dipun bahas piyambak, jangan remehkan takwa, karena takwa itu solusi kehidupan. Nopo malih di tengah-tengah gunjang ganjingnya suasana global, rezeki kita akan susah untuk diraih, karena kemungkinan minyak bumi akan mengalami kenaikan, sehingga kita 1 juta dioyak angel. Ini fakta ke depan. Insya Allah mudah bagi orang yang ketakwaannya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Satu, kalau sulit diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ja'allahu raja. Kali yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 3, berkah dari langit diberikan oleh Allah, berkah dari bumi diberikan oleh Allah. Lebih dari itu, takwa itu penolak bala. Takwa itu penolak bala. Siapapun yang takwanya berkualitas, wa idza sa'alani la wa inis sa'alani la utiyannahu wa inis ta'adani la uidannahu. Kalau dia minta, aku beri. Kalau dia mohon pertolongan kepadaku, aku tolong. Itu takwa, Bapak sekalian. Cara meraihnya terus bundi, yang wajib kualitaskan, yang sunnah kualitaskan kurang. Ketakwaan akan kita raih jika takwa kita berkualitas. Tidak ada istilah sulit dalam hidup, karena yang maha kaya akan membersamai hidup kita. Dia akan mengatakan, aku akan jadi telinganya ketika dia mendengar, aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku akan menjadi tangannya ketika dia meraba, aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu sekitar 13 hari atau 12 hari kita kualitaskan ketakwaan kita. Siapa tahu batu yang menutup gua bisa bergeser karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal pentingah yang kita miliki, yang kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan hidup kita tidak ada istilah, tidak ada jalannya, pasti diberi jalan oleh Allah, asalkan 2 hal dihindari. 1, jangan ngepal Allah, nek donga dengan samira kabul. Itu membuat Allah murka, seakan-akan kita mengatakan Allah ingkar janji, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti aku beri. Yang kedua, jangan masukkan makanan haram ke dalam perut kita. Insya Allah tidak ada sulit
karena semua yang sulit akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita aturaken wonten sonten menika mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah mohon dimaafkan, terutama kesalahpahaman